Oke, nggak apa-apa. Saat luar biasa sekali ya. Artinya 78 slide itu tadi. 1 jam lebih ini. Dan ini tidak nggak cukup nih kayaknya ya. Kita perlu, insya Allah mudah-mudahan nanti Pak Ustadz Dujat Miko nanti ada waktu lagi. Nanti kita bisa lebih detail lagi. Terutama mungkin nanti teman-teman yang mungkin ingin ini nih, ingin banyak belajar ya. Terkait dengan bagaimana sebenarnya menulis artikel populer. Sebelum kita share ke teman-teman, ada 2 pertanyaan nih Pak Dujat Miko nih. Mungkin boleh dijawab gitu ya. Biasanya nanti biar videonya itu dipotong-potong karena nanti panjang sekali nih orang lihatnya bosen nih. Oke, pertanyaan pertama nih Pak Dujat Miko. Jadi ketika kita akan menulis artikel populer gitu ya, sebenarnya ada apa saja sih yang perlu kita siapkan gitu ya. Jadi pertanyaannya apa saja yang perlu kita siapkan ketika akan menulis artikel populer, terutama di media cetak ataupun media elektronik. Silakan, Seth. Mungkin dalam hanya 2 sampai 3 menit. Ya, nanti karena ada pertanyaan kedua, baru nanti kita share ke teman-teman yang lainnya. Jadi apa nih yang perlu kita siapkan untuk memulai menulis artikel populer? Ya, silakan, Seth. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno atas pertanyaan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu lah. Wih, luar biasa. Baik, pertanyaan pertama, untuk menyiapkan artikel populer di media cetak ya dan online, pertama adalah topik yang relevan, menarik dan mudah difahami oleh masyarakat umum. Misalnya contoh tentang manfaat makanan sehat, cara menjaga lingkungan, atau kisah sukses seorang tokoh masyarakat. Nah, apalagi kita sebut nih presiden kita MBG ya. Kita menulis manfaat MBG bagi generasi emas. Ya. Itu contoh sederhananya. Kemudian misalnya kesehatan, lingkungan, teknologi, pendidikan, gaya hidup. Jadi misalnya manfaat mengkonsumsi tomat bagi kesehatan mata, cara menjaga lingkungan di rumah, teknologi baru dalam bidang pendidikan. Nah, cirinya disampaikan secara sederhana, mudah, dan menarik. Jadi kita harus cari judul nih yang tepat. Kalau misalnya topik populer, bisa politik, sosial, budaya, ekonomi. Nah, yang agak tajam ini kritik terhadap kebijakan baru pemerintah, pentingnya pendidikan berbasis nilai, dampak globalisasi terhadap budaya lokal misalnya. Jadi menyajikan sudut pandang pribadi penulis, disertai argumen dan data pendukung. Jadi kita harus menyiapkan ini dulu Pak Dr. Wisno dan teman-teman. Jadi pertama kita harus fokus pada topik yang relevan, Oke, menarik. topik Nah, ya. topiknya Hmm, dulu. Topiknya dulu ya. Ya, Pilihan topiknya. topiknya ada tips nggak Ustaz? Jadi pilihan topiknya itu topik yang apa nih gitu? Nah, kalau itu sesuai gaya kita Pak Dr. Wisno. Nah, Pak Oke. Dr. Misno kemarin misalnya kan dikasih tema ekonomi lah, karena magister Hmm, ekonomi, ya ilmu ekonominya dipakai. Misalnya MBG dampak dari ekonomi, baik kajian hmm, secara ekonomi eh, dan kajian secara hukum. Lah kita melalui hmm, pendekatan, lah kita pilih pendekatan yang sisi mana dulu, sisi ekonomi, hmm. apa sisi hukum. Lah secara hukum itu Betul, ada betul. tautan hukumnya tidak ini program ini. Hmm. Terus Berarti ini ya kemudian dari Ustaz ya. sisi agama misalnya. Betul, Kita betul, anu betul. ini saja mudahnya lewat pendekatan yang mana itu. Kalau Hmm, kita sudah menentukan topik dengan nyaman, nanti tulisan itu akan mengalir. Tadi saya hmm, slide di awal saya contohi saya ini saya bukan pamer jabatan bukan. Itu hanya menarik saja. Oh cara menulis saya dulu. Nah baru topiknya ini gitu. Jadi pertama melalui topik Pak Dr. Misno.
Oke, jadi topik ya Seth ya. Jadi nanti dan jadi mungkin tadi topiknya cari yang apa ya, yang dekat dengan kita yang mungkin mudah ya dan mungkin bidang kita dulu lah kali ya yang gampang. Misalnya kalau mahasiswa ya udah tulis tentang bagaimana permasalahan mahasiswa. Mungkin kalau ibu rumah tangga ya berarti nulis tentang bagaimana masalah rumah tangga. Tadi kalau dai ya berarti nulis tentang keumatan gitu ya. Kalau dosen berarti ya nulis tentang bagaimana dosen dan problematikanya di perguruan tinggi. Oke, terima kasih Seth. Luar biasa nih itu pertanyaan pertama nih. Kemudian pertanyaan kedua ini kan menarik Seth ya. Jadi dengan perkembangan dari apa artificial intelligence gitu ya, AI ya, pakai ChatGPT, pakai Perplexity, kemudian juga bisa pakai apa typeset.io, pakai juga Quillbot gitu kan. Ya kira-kira apakah itu sebagai calon penulis ya atau sebagai penulis apakah itu juga boleh digunakan ya? Boleh atau tidak? Kalau boleh, kira-kira ada batasan tidak untuk menulis ya dengan bantuan dari artificial intelligence karena ya sekarang ini mau tidak mau gitu ya mau tidak mau artinya tapi ada juga yang mungkin memang tidak mau gitu dengan menggunakan artificial intelligence karena itu mudah sekali gitu kira-kira pendapat Ustaz tentang menulis menggunakan artificial intelligence ini seperti apa nih silakan. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno dan teman-teman. Untuk artificial intelligence itu saya sangat mendukung. Jadi untuk artificial intelligence ini, kenapa saya sangat mendukung? Saya di sekolah sebagai humas, karena saya Hmm. banyak apa ya merekam Hmm. pernyataan-pernyataan kepala sekolah yang saya tulis. Karena one day one news, setiap hari itu harus ada satu berita. Itu Hmm. memudahkan cara kerja saya, Pak Dokter dan Hmm. teman-teman. Jadi nanti judulnya itu lebih menarik. Kita lebih Hmm. banyak judul-judulnya itu bisa kita cek. Hmm. Jadi itu tidak adanya itu luar biasa membantu. Tetapi ingat, batasannya kita juga harus tahu ilmu adik Simba tadi. Apa, di Hmm. Ya mana, betul. siapa, kapan, mengapa. Karena ada bahasa-bahasa yang kadang tidak paham. Dan itu kalau perkalian koma-koma, Pak Dr. Wisno, itu nggak bisa jawab, Pak. Kalau yang khusus perkalian koma-koma loh, Pak. Yang khusus Oh, koma-koma, koma-koma ya mohon kalau maaf, perkalian yang sederhana koma bisa ya. ini. Bisa. Nanti kalau di sini ada ahli matematika bisa dicek itu. Itu kalau yang koma-koma nggak bisa. AI itu ada kelemahannya di situ. Tapi kalau untuk judul-judul, Pak, itu lebih menarik, Pak. Mhm. Lebih menarik. Karena mohon maaf, sekolah kami itu sekolah tua. Karena berdiri sejak tahun 1935. Sekolah tua Mhm. bersaing dengan sekolah-sekolah baru. Jadi saya Mhm. itu harus pandai-pandai menarasikan, membuat opini. Misalnya Hmm. Nahawan. Nahawan Mhm. sebagai penggerak pembaca Quran. Nahawan itu sebuah lagu ngaji, Ustaz. Nah, Ya betul. hawan itu Langgam itu ya. naik dan Mhm. turun. Nah, hawan itu naik dan turun. Itu saya buat opini bahwa Hmm. nahawan itu mudah menghafal juz amma. Nahawan itu Hmm. mudah untuk menghafal juz amma. Nah, saya buat opini. Saya Hmm. yakinkan Ketua Majelis Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Surakarta ada program baik sekolah dasar, TK sampai menengah ke atas itu ada program nahawan. Pertama kali gebrakannya saya buat opini. Ah, Lah ngaji ya, ngaji ada muriki, ada talaki, ada baghdadi, macam-macam modelnya. Ini saya sebut ya biar ada betul. gambaran. Apa sih nahawan yang dimaksud Ustadz Jadmiko? Yang dimaksud nahawan tuh semacam kan ada 10 model lagu gitu. Nah, kita pakai Mhm. nahawan. Kalau Bayati itu modelnya di Solo muriki, ya udah banyak itu. Hmm. Bayati Koror, Bayati Nawah, Hijaz, Karkun. Nah, kita pakai Nahawan karena Nahawan itu ngajinya santai, bisa sedih, bisa senang. Hmm. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun.
Itu sekedar contoh Pak Dr. Wisnu. Nah, itu luar kita biasa. buat kita buat narasi, kita tulisan. Karena bapak-bapak kita nggak mau tiba-tiba langsung ya 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 nggak ada itu. Itu contoh Hmm. sederhana. Jadi Oke, terima sudah kasih Ustaz. Luar biasa ya semuanya jawabannya nih ya buat teman-teman semuanya nih. Oke. Sekarang kita kasih kita kesempatan. Ini ada tulis. sekitar Jadi dakwah 17 bil orang ya. Mhm. Ya, oke. Terima kasih nih. Agak agak sedikit tadi ada beberapa gangguan ini ya dari sisi jaringannya. Tapi mudah-mudahan lancar kembali ya. Ini kayaknya agak sedikit ini memang nih, gangguan nih ya. Baik, terima kasih ya Ustadz Dwi Jatmiko. Sekarang kita kasih kesempatan kepada mahasiswa atau kepada semua peserta ya. Ya, saat ini ya, ya peserta untuk mungkin kalau yang mau bertanya langsung tadi sudah ada ya pertanyaan sih di kolom chat room ya. Tapi mungkin kita kasih kesempatan yang mau bertanya langsung nih Ustadz Dwi ya. Ya, jadi mau bertanya langsung silakan boleh open kameranya, kemudian langsung bertanya sebelum nanti saya bacakan pertanyaan yang ada di chat room ya. Oke, silahkan untuk teman-teman semuanya yang mau bertanya, Ibu dan Bapak sekalian, silahkan boleh bertanya ya. Nanti langsung yang hadir di sini langsung di open mic saja ya, langsung open kameranya di open mic juga. Silahkan. Tapi kita sambil menunggu ya, Sadwi ya, kita kita bacakan pertanyaan dulu nih dari Muhammad Wawan nih ya. Jadi pertanyaan dari Muhammad Wawan dan nanti ada yang kedua pertanyaan dari Pak Riki Hanafi ya. Pertanyaan dari Muhammad Wawan, saya mau bertanya Pak, bagaimana mencari media yang tepat untuk memuat tulisan kita? Jadi kita sudah buat tulisan nih, kemudian apa nih tipsnya untuk memilih media yang tepat nih Ustadz Dwi nih ya? Apalagi mungkin kan tulisan kita kan punya kekhasan, tadi kan opini. Silakan Ustadz dalam 2-3 menit saya Ustadz. Jadi seperti apa nih? Silakan, mangga. baik terima kasih Pak Dr. Misno dan Pak Muhammad Wawan dan Pak Ya, Rizky Wawan Hanafi. ya. Pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau saya boleh menganjurkan itu harus media tersebut itu tercatat oleh Dewan Pers. Itu Hmm. walaupun kita itu blog, tapi kalau kita tadi saya kasih contoh pwmu.co, tadi portalnya Mhm. itu contoh yang di dalamnya adalah banyak anggota Dewan Pers. Jadi standarisasi itu ada. Nah, jadi cara media yang tepat untuk memuat tulisan kita adalah harus terverifikasi dengan Dewan Pers. Kalau ulama seperti Pak Dr. Misno itu harus ikut standarisasi Majelis Ulama Indonesia di bawah komando Pak Yai Khalil Nafis PhD. Ya, itu harus ada standarisasi Majelis Ulama. Seperti saya siaran di RRI Pro 1 Surakarta ditanya, Ustadz, apakah Ustadz punya legal standing atau punya legal dari pemerintah? Karena penceramah-penceramah itu saat ini distandarisasi. Alhamdulillah, saya tahun sekian sudah punya ini ditunjukkan. Saya siaran rohani Islam di Solo Post FM juga ditanyakan apakah punya legal. Jadi kalau saya menganjurkan media yang tepat adalah walaupun kita mau membuat blog itu harus di bawah media pers. Di sana itu Dewan Pers ya, bukan media. Mohon maaf. Dewan Pers. Karena nanti akan terverifikasi. Jadi kalau salah tulis, salah apa itu ada hak untuk menjawab. Nanti akan diselesaikan. Diselesaikan di bawah Dewan Pers. Itu pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita pemula? Tadi saya sebut 5W plus 1H. Itu guru bahasa Indonesia kita sudah mengajarkan 5W plus 1H. Kalau saya boleh menyebutkan itu 7W plus 1H. Ada yang namanya what impact dan what unik. Apa dampaknya, apa keunikannya. Jadi kalau menulis blog, kita blognya harus fokus. Misalnya tentang dakwah, ya tentang dakwah. Tentang review makanan. Jadi fokus dulu. Satu-satu, seperti YouTube itu, mohon maaf ya saya sebut ya. YouTube itu tidak mau kalau campur-campur. Nggak akan lolos itu. Nggak akan lolos. Jadi harus fokus dulu materinya.
Jadi Pak Rizky Hanafi, kita mulai dari artikel ringan di blog kita itu dengan ini dulu. Kita kuasai apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Nah, kalau saya cenderung kepada bagaimana dan why. Jadi mengapa itu lebih penting. Nah, kita tulis mengapa kita harus konsumsi tomat. Nah, kita tulis saja tentang makanan. Nah, kalau saya ayatnya gini Pak Dr. Misno. Fal yang duril insanu ila tu'ami. Mhm. Bagaimana manusia itu makan. Nah, kita bahas. Kan makanan ada Mhm. yang halal, ada yang haram. Mhm. Mungkin makanannya halal, tapi tidak toyib menurut kesehatan karena sudah Mhm. basi. Lah, mungkin Mhm. saudara-saudara MBG di suatu tempat karena dikasihkan, dibagikan, ternyata menyebabkan perut kembung, perut sakit. Nah, itu bisa ditulis. Jadi pendekatannya di sini ada ini. Apa ya? Oh, anu satunya lagi. Nah, itu cara menulis ya. Ini contoh sederhana kemarin Hari Kartini, mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi Oke, anak-anak terlihat ya. Mhm. tentang kata, yang ini. Anak-anak bercerita tentang kata. Ya, ya, Nah, ya, kita kelihatan Ustaz. kerjasama dengan wali murid yang jadi dosen di isi Surakarta. Nah, ini bisa ditulis berita. Ini surat tanda terima kasih untuk Kartini. Jadi menulis itu juga bisa sesuai yang baru in sekarang. Nah, mohon maaf tadi saya kasih judul di awal-awal sudah saya singgung kalau dakwah itu setelah Ramadan Sawal. Oh, Sawal itu menulis tentang halal bihalal. Halal bihalal, halalun bihalalin. Orang Arab tuh nggak mengenal. Jadi kalau saya mengartikan Pak Dr. Misno itu Idul Fitri itu artinya sarapan pagi Pak Dr. Misno. Karena Oh, pada waktu sarapan pagi ya. Ramadan, Heeh. iya, Id Puasa kan ya. artinya kembali. Lah, Fitri itu Betul. artinya sarapan. Dulu pada Hmm. waktu Ramadan itu kan nggak boleh sarapan pagi, Pak. Mhm. Jadi sebenarnya arti awalnya itu adalah kembali ke sucian. Tapi ini maknanya Hmm. kita luaskan menurut pandangan kita. Idul Fitri itu sarapan pagi. Jadi teman-teman Kembali sarapan gitu ya, kembali sarapan lagi gitu ya. sarapan. Iya. Karena di Arab tuh nggak ada halalun bihalalin. Nah itu nggak ada walaupun bisa ditulis. Tapi halalun bihalalin orang Arab nggak kenal. Sehingga apa? Mudik ya. Jadi orang-orang lah itu contoh sederhana. Jadi kita menulis blog itu sangat ringan sekali. Bisa memulai sesuai tanggal. Ini Mhm. kita siapkan kalender. Ini misalnya Kartini, ya kita bahas Kartini, emansipasi wanita. Bahwa dalam Islam itu laki-laki dan perempuan itu sama. Di Quran ada. Jadi, Hmm. jadi di Quran tuh ada. Jadi pemimpinnya laki-laki boleh, pemimpin perempuannya juga boleh, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Karena di Indonesia itu ya ini sesuai ini undang-undang yang zaman Belanda dulu. Jadi teman-teman, Pak Rizky Hanafi untuk membuat blog pribadi, mulailah dari hobi. Tadi saya tulis tadi itu loh, hobi. Lah hobinya Pak Rizky apa? Bahas makanan, bahas agama, bahas sosial. Maka saya sebut mudahnya kalau saya ceramah itu peduli agama, peduli manusia, peduli lingkungan, peduli sistem. Nah, misalnya peduli lingkungan tidak buang sampah sembarangan. Bisa memilah dari sejak awal, baik organik maupun anorganik. Terus saya menulis, menyoroti tentang berbagi makanan di emperan toko. Pasti di tempatnya Mhm. Pak Muhammad Rizky, di kota-kota besar, itu ada orang yang tidur telanjang kedinginan di emperan toko. Nah, maka nanti bisa disangkut pautkan tentang surah Al-Ma'un. Mhm. Terus kalau pedagang Al-Mutaffifin. Nah, itu Hmm. bisa. Jadi sesuai hobi kita. Jadi diawali dari hobi, fokus.
kemudian ketertarikan kita, ada interest. Maka orang Jawa ada rasa handar beni. Kira-kira kegemaran kita. Kira-kira ini Pak Hanafi hobinya apa ini? Hobinya apa? Pertama dari hobi. Jadi harus buat gembira dulu. Menulis semudah tersenyum. Apalagi sekarang ada Mbah Google tinggal digini kan. Mohon maaf nih. Bukan Oppo tinggal blog tentang makanan. Tek, 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 tek. Nah, nanti bisa ATM. Amati, tiru, modifikasi. Modifikasi, Ya teman betul. Dokter Wisnu. Ya, betul, betul, betul. Setuju sekali ya, luar biasa sekali nih Jadi Sadu ya. Jadi, pertanyaannya memang tidak memuaskan karena saya bukan alat pemuas. iya katanya ya. Dan ini kan sebagai awal ya, nanti soalnya kita lanjut lagi untuk program ini ya, karena memang tadi bahwa menulis itu dia sebenarnya kan skill, kemampuan, bukan istilahnya itu bukan bakat ya. Bakat itu dia perlu diasah, bakat itu mungkin hanya 1%, 99%-nya itu ya latihan, latihan, latihan. Jadi menulis, menulis, dan menulis gitu ya. Jadi tadi untuk Pak Muhammad Tawan ya, nanti kalau yang ini bisa di kampus, kalau pengen nulis gitu, kita buat komunitas untuk menulis nih. Nanti kita bisa undang lagi Padu itu untuk lebih gimana nih ya, jadi kayak coach gitu ya, bimbingan untuk menulis ya. Ada Pak Riki Hanafi juga, terima kasih tadi menulis itu ya yang sesuai dengan passion kita, hobi kita, yang mungkin dekat dengan kita lah gitu ya. Dekat dengan kita sehingga kita bisa menulis lebih banyak dan juga bisa menulis sesuai dengan memang tadi karena opini ya yang ada di pikiran kita sehingga nanti pasti berbeda dengan orang lain di situ tidak ada plagiarism tentu saja. Oke, saat Dewi sebenarnya kita ingin banyak sekali nih mungkin tapi kita kasih kesempatan lagi lah. Ada yang mau bertanya langsung tidak nih? Ya, nanti tentang yang termasuk juga sebenarnya saya punya tantangan. Saya tahun ini saya menunjukkan ini juga buku ini. Ya, buku di atas saya ini. Ini saya buka, ini tahun udah lama banget di 2014 saya bikin book chapter ini ya. Ini kenang-kenangan. Jadi karena saya suka sejarah gitu ya, ini kenang-kenangan tentang COVID-19, wabah, fitnah, dan hikmah. Ini ada lebih dari 40 penulis, lihat tuh penulisnya banyak banget ini. Ini kayaknya harusnya masuk apa Guinness Book Record ini ya. Jadi penulis paling banyak dan berapa baris itu penulis semuanya. Ya, tapi semuanya sama. Jadi bicara tentang bagaimana pengalaman ketika COVID-19, terutama nanti dengan pendekatan Islam gitu ya. Dan banyak sekali buku-buku saya juga tentang book chapter. Kami juga mengundang nih ya Pak Ustadz Dwi ya. Jadi teman-teman di sini yang hadir kita kasih semacam bimbingan untuk yang mau menulis kita sama-sama kita bisa membuat tulisan tadi untuk book chapter, untuk bunga rampai biasanya. Saya menulis banyak sekali bunga rampai ada mulai dari motiva tulis, motiva baca, motiva cinta, motiva lara. Nah, itu semuanya kaitannya dengan motivasi-motivasi. Jadi kalau termasuk juga sekarang misalnya tadi kemarin tuh Ramadan, kita bikin tentang kultum Ramadan gitu ya. Kemudian juga untuk motivasi remaja, motivasi orang tua gitu ya. Itu semuanya banyak sekali. Jadi kami mengundang nih, silakan nanti hubungi ya. Kalau yang di grup Amalami itu sebenarnya untuk memudahkan saja. Kami juga punya grup majelis penulis juga. Teman-teman dari apa namanya kalangan profesor, akademisi, sama orang biasa juga ada yang penting memang niat belajar untuk menulis ya. Terutama di semboyan kami di majelis penulis itu adalah menulis atau apa spiritual writing ya, menulis dengan iman. Oke, baik Ustadz Dwi Miko mungkin kita kasih berikan untuk closing remarknya nih, closing statementnya nih. Pertanyaan terakhir dari saya berarti pertanyaan sangat simpel, mudah sebagai closing remark nih ya. Dalam perspektif Islam, dalam perspektif dakwah gitu ya. Kenapa kita harus menulis? Silakan Ustadz sebagai penutupnya, Mangga. Baik, terima kasih. Mengapa kita harus menulis? Karena Hmm. kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Banyak orang yang galau, banyak orang yang sakit. Akhirnya dia membaca resep-resep tumbuhan teman saya itu bisa Hmm. menyembuhkan, bisa obat herbal. Dia punya 7 buku. Banyak orang dari membaca sejarah dia terhibur karena jauh dari itu. Dari secara Islami menulis adalah mengamalkan perintah Allah wa kullu saghirin wa kabirin mustator dan segala urusan yang kecil maupun besar adalah tertulis. Surah Al-Qamar nanti bisa dicari itu ya. Nah, nanti itu tantangan.
Demikian Pak Dr. Wisno, terima kasih jazakumullah khairan kasiro atas kesempatannya belajar kelompok bersama. Jadi saling belajar, tidak ada guru di sini sama-sama belajar. Eh, Ketupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Mohon maaf lahir dan batin banyak kurangnya ini juga masih banyak belajar dan belajar. Yang penting fastabikul khairat. Terima kasih Pak Dr. Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Sadu Chandrika. Hatur nuhun ya, matur nuhun, jazakallahu khairan atas waktunya luar biasa sekali. Jadi ibu bapak sekalian, teman-teman semuanya, bahwa kenapa kita harus menulis? Karena dengan menulis itu kita bisa mengungkapkan ide dan gagasan. Itu adalah bagian dari ibadah dalam Islam. Itu juga bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar dan juga menjadi amal baik kita ketika kita sudah tiada ya. Demikian juga dia menjadi saksi kita, menjadi amal soleh kita dan tentu saja itu menjadi salah satu bekal kita nanti di akhirat kelak ya. Dan yang paling penting bahwa menulis itu adalah tadi skill, kemampuan sehingga mau tidak mau kita harus mampu untuk belajar menulis. Kita mengundang semua teman-teman semuanya untuk bagaimana belajar menulis. Kami di STI Sirojul Fala dan di teman-teman semuanya silakan nanti soalnya kita tunggu waktunya lagi Sadbi untuk kita bisa lebih intens lagi ya untuk bagaimana kita menulis artikel ya biar lebih nanti mungkin ada banyak pertanyaan lagi. Silahkan, terima kasih banyak untuk semuanya. Jazakumullahu khairan ala kudurikum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafatul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiqil aqwamit Baik. thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih Waalaikumsalam infonya nih. Waalaikumsalam. warahmatullahi Sadri, wabarakatuh. luar biasa. Terima kasih banyak gede ya.